Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Guru. Aduh, cerah-cerah ya wajahnya pada pagi hari ini ya. Iya, Bu. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kelasnya lengkap. Yang hadir ini, oh ada satu tadi ada WA ke saya katanya hari ini mau pergi vaksin ya. Tolong nanti sekretaris diingatkan, siapa tahu pada mapel berikutnya lupa izin ke guru mapel, Bambang izin vaksin ya. Nanti tolong dikasih tahu juga ke guru yang lain. Oke. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini agar kegiatan kita berkah ya, ilmu yang nanti kita pelajari bisa kita serap sebaik-baiknya, bisa diaplikasikan. Nah, sekarang saya minta Rahmat mimpin doa dulu. Yuk, Rahmat. Ya, Bu. Teman-teman, marilah kita duduk dengan siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Rahmat yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini ya. Nah, semuanya bisa masuk ke dalam room ini, senyumnya ceria, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Ya, kita harus mensyukuri, apalagi di masa pandemi ini, kayaknya tidak ada alasan ya kita tidak mensyukuri kesehatan yang kita terima sampai sehari ini juga. Baik, supaya lebih semangat, saya mau tayangkan ini lagu untuk kalian semua. Kita nyanyi dulu sama-sama ya. Nyanyi lagu apa, Bu? Kita mau nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Udah muncul di tempat kalian? Belum, Bu? Ya. Proses, Ibu, ini ada proses. Nah, ini ada videonya, kita nyanyi bareng-bareng. Udah? Oke, Bu. Tampak. Oke. Udah tampak ya? Dibesarkan lagi, Bu. Tak nampak. Oke, tadi kita sudah nyanyi sama-sama ya, Maju Tak Gentar. Mudah-mudahan kalian juga semangatnya maju tak gentar dalam belajar ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Ya, Bu. Tapi sebelum masuk pada materi, saya mau mereview dulu materi kita yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu itu materi kita adalah teks eksposisi. Saya sudah terima semua karya kalian, sudah membuat teks eksposisi luar biasa ya. Semangat banget bikinnya, karya-karya teks eksposisinya bagus. Kemudian kemarin juga kebanyakan yang membuat teks eksposisinya itu tentang pidato. Nah, itu bagus banget. Berarti kan bisa diterapkan nanti kalau misalnya ada lomba-lomba pidato gitu ya. Nah, karena kemarin teks eksposisi, ini masih mempelajari mengenai teks juga nih. Tapi teksnya beda lagi ya. Teksnya itu adalah teks. Ada yang sudah lihat di bukunya? Kita mau pelajari materi apa setelah teks eksposisi? Teks anekdot, Bu. Wah, berarti tadi malam. Bener banget diri. Sekarang saya mau share screen ya. Mohon izin, mudah-mudahan bisa terlihat di tempat kalian. Udah muncul belum? Belum, Bu. Masih proses ya, sabar ya. Karena dengan bersabar, ilmunya juga masuknya lebih mudah. Yo. Sudah muncul? Ada, Bu. Sudah, Bu, sudah tampak. Oke. Nah, ini
Alhamdulillah, makasih. Nih sekarang kita mau pelajari mengenai teks anekdot. Nah, di teks anekdot ini kita itu belajarnya berdasarkan kompetensi dasar yang ini. Ada 2, ya. Ada kompetensi dasar 3.3 untuk pengetahuan dan kompetensi dasar 4.3 untuk keterampilannya. Nah, untuk indikator pencapaian ini maksudnya adalah pembelajaran kita itu bisa sukses kalau kalian sudah memenuhi IPK atau indikator-indikator ini, gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk materi anekdot ini ada 3, ya. Nanti melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian itu bisa merumuskan makna tersirat yang terdapat di dalam teks anekdot dengan tepat. Nah, jadi ini nanti kegiatannya semuanya secara kelompok ya. Jadi nanti saya akan membentuk kalian menjadi kelompok yang akan saya undang ke breakout room masing-masing. Ya, setelah merumuskan, kalian akan diminta untuk menyimpulkan nilai moral dari aspek makna tersirat teks anekdot yang kalian sudah baca itu. Setelah itu, kalian akan menciptakan kembali teks anekdot, kemudian dari teks itu akan kalian buat menjadi video anekdot. Seperti itu ya, inilah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita hampiri, gitu ya. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, sehingga tujuannya bisa tercapai. Lalu hari ini kita mau ngapain? Nah, hari ini itu ada materi. Nanti saya akan menyampaikan materi mengenai teks anekdot itu seperti apa, gitu ya, sekilas. Kemudian ada diskusi dan juga ada penyampaian mengenai proyek yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk kegiatan diskusi ini nanti kalian akan mengerjakan sebuah LKPD yang isinya itu adalah merumuskan makna tersirat dan juga menafsirkan nilai moral yang terdapat di dalam teks anekdot tersebut. Di dalam LKPD ini nanti kalian juga akan temukan rancangan proyek, ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran ini juga akan ada proyeknya. Jadi kalian harus perhatikan nih, proyeknya adalah menciptakan teks anekdot, kemudian menyajikannya ke dalam bentuk video. Dan yang terakhir adalah mengunggah hasil karya kalian ke laman YouTube. Nah, nanti link YouTube-nya diserahkan aja ke Google Classroom. Seperti itu ya. Nah, wah, nonton video nih. Seneng dong. Pada suka kan nonton video? Suka, Ibu. Suka, Bu. Iya, Bu. Semuanya nonton video, tapi perhatiin bener-bener ya videonya ya. Siap, Bu. Nah, oke. Videonya ini. Bukan yang ini ya, bukan Majud Agentar lagi nih. Yang baru videonya. Perhatiin ya, disimak. Oke, Bu. Gak ada suaranya ya teman-teman ya? Tidak kedengaran Ibu. Iya, Ibu tidak kedengaran. Kami tidak mendengar suara videonya, Bu. Oh iya kah? Tapi kami udah nonton di YouTube-nya ini, Bu. Yang Ibu kirim di LKPD Yang sudah kemarin. kirim di Oh, LKPD iya. sudah nonton. Oh, tahu saya ini tahu. Alhamdulillah. Tahu, kan? tahu. Nah, karena kan linknya juga saya lampirkan di Iya, Google Classroom. iya. Alhamdulillah kalau udah pada nontonnya. Nah, sekarang kalau udah pada nonton video itu, pasti tahu kan itu video apa? Anak muda zaman sekarang suka nonton banget yang kayak gini-gini. Stand up nih. comedy. Itu video Stand up apa ya? comedy, Bu. Komedi, Bu. Ah, bener banget Isti pasti sering nonton ya. Joko juga. Hiburan itu, Ibu. Saya juga sering nonton gitu. Hobi Iya, Bu, saya, Bu, lucu, hobi saya. Lucu Lucu. kan? Nah, tapi itu cuman sekedar lucu kah? Tidak, Bu. Lucu saja. Ada Ada menyindir. sindirannya. Sindiran juga, Bu. Ada pesannya, Bu. Ada kritik Benar, sosial. ada Ibu. kritik sosialnya juga. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, apakah video itu termasuk anekdot? Termasuk.
Berarti udah tahu nih anekdot itu apa? Belum, Bu. Nah, Giri tadi bilang termasuk, berarti Giri udah tahu, berarti Giri udah belajar tadi malam mengenai teks anekdot. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Giri. Luar biasa nih, kalian harus ikuti cara belajarnya Giri supaya sebelum guru menyampaikan materi pembelajaran kalian sudah punya bekal gitu ya. Nah, benar Giri, tadi ini termasuk teks anekdot. Lalu, apa pesan yang ingin disampaikan? Apa nilai moral yang dapat diambil dari video tersebut? Ada yang mau jawab? Kira-kira apa pesan yang mau disampaikan oleh video tadi? Kira-kira yang sudah nonton? Itu tadi kan dia bahas mengenai beras blok, katanya kotor. Berarti pemerintahnya kenapa itu? Kurang teliti. Terus? Bedo ya, kontrol kualitasnya kurang ya. Nah, Iya, Bu, dalam mengekspor. benar. Nah, nih saya sajikan ya buat kalian nih. Jadi kalau misalnya ada yang belum punya kesimpulan, nah ini dia kesimpulannya. Makna tersirat yang disajikan dari video itu adalah bahwa pemerintah itu mengeluarkan kebijakan bantuan beras dengan harga murah, tapi kualitasnya tuh rendah gitu. Benar tadi yang dikatakan Nani ya, harus ada quality control juga gitu. Lalu nilai moralnya apa? Ya si pemerintah ini kalau misalnya mau menerapkan kebijakan harus diperhatikan gitu ya, jangan sampai merugikan masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Bu Guru, saya mau tanya Bu Guru. Ayo, Bu. Boleh. Silakan Nani dulu ya. Ya Bu Guru, apakah semua cerita lucu itu termasuk anekdot Bu Guru? Kayak misalnya stand up comedy atau apa yang lucu-lucu itu semuanya anekdot ya Bu Guru? Nah, ayo, nih pertanyaannya, apakah semua cerita lucu itu bisa termasuk anekdot? Ada yang mau jawab nggak sebelum saya jelaskan? Boleh jawab tidak, Bu Nur? Oh, boleh, Isti, silahkan. Jadi kalau tadi pertanyaannya Nanik itu, boleh tidak stand up comedy itu dikatakan anekdot? Nah, stand up comedy itu asalkan di dalamnya itu ada pesan moral atau kritik sosialnya. Soalnya kan anekdot mengarahnya ke situ ya Ibu ya. Kalau yang saya baca itu. Benar, Isti. Ada lagi yang mau nambahin jawaban Isti nggak? Oke, yang dijawab oleh Isti tadi udah benar ya. Jadi intinya kalau anekdot itu tidak hanya sekedar lucu. Jadi harus ada kritik sosial atau ada pesan moral yang mau disampaikan di sana. Nah, nih kalau mau lebih jelas, anekdot itu apa sih? Nah, anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik gitu ya. Karena dia itu lucu, mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau orang terkenal gitu ya. Kemudian berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tetapi di dalamnya itu terkandung juga makna tersirat gitu ya. Terkandung nilai-nilai moral tadi kalau katanya Isti. Nah, strukturnya ada 4, kemudian kebahasaannya juga ada menggunakan kata kiasan, sindiran, konjungsi, menggunakan kata kerja material gitu ya. Nah, semua materi ini dan bagaimana cara merumuskan makna tersirat itu bisa kalian pelajari lebih lengkap di blog yang linknya sudah saya cantumkan di Google Classroom ya. Kemudian ada materi ajar juga, buku teks kalian udah punya masing-masing. Atau kalian juga boleh pelajari materi ini dari sumber-sumber lain yang relevan ya. Itu. Lalu apa sih sebenarnya yang mau kita kerjakan hari ini? Nah, tadi saya sudah bahas mengenai LKPD. Jadi LKPD itu nanti kalian akan bekerja kelompok ya. Kerja kelompok, kemudian kalian akan diminta untuk ini menciptakan kembali, kemudian menyajikan teks anekdot. Nah, kalau yang menciptakan kembali ini kita fokus kepada proyeknya. Kalau LKPD nanti kita hanya akan merumuskan saja makna tersirat dan nilai moral. Gitu. Nah, ini dilakukan dalam kelompok ya. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok di breakout room yang sudah tersedia. Ya. Sekarang kalian admit aja ya, kalau ada pemberitahuan masuk di tempat kalian gabung ke kelompok 1, misalnya Nani undangannya ke kelompok 1, nanti klik terima aja ya Nani ya, begitu juga yang lain. Oke, undangannya sudah diterima semua? Sudah Bu. Sudah Bu Guru, sudah. Oke, sekarang Sudah, udah Bu. share ke kelompok Sudah, Bu. masing-masing ya.
Ya, Bu Guru. LKPD sudah tersaji di Google Classroom. Jadi silakan diunduh masing-masing. Silakan masing-masing kelompok mengerjakan LKPD-nya. Saya mau berkunjung dulu ke kelompoknya. Rahmat, gimana Rahmat? Apakah ada kendala dalam pengerjaan LKPD? Untuk sementara ini kami belum ada kendala, Bu. Ini kami masih berdiskusi. Oke, masih diskusi. Itu proyeknya dicek ya, ada rancangannya di bawah. Tolong sambil isi juga nanti kalau sudah selesai yang di atas, dirancang jadwal kegiatan proyeknya mau dikerjakan kapan, hari pertama mau ngapain, ya? Oh ya Bu, ini belum saya buat ya. Terima kasih Bu. Oke, kalau nggak pertanyaan saya mampir ke kelompok yang lain lagi. Lanjut ya. Kelompoknya Giri, gimana Giri? Ada kendala? Belum Bu, masih didiskusikan nih sama teman, masih menganalisis juga tes anekdotnya. Nanti sama teman juga untuk merancang desain proyek kelompoknya Bu. Oke, udah kebayang ya, berarti proyeknya bakal bikin apa nih gitu nanti ya? Iya Bu. Udah bagi-bagi tugas juga dengan rekan sekelompoknya? Udah nih Bu, saya bagi-bagi juga sama Radia, sama Lili, dan yang lainnya. Iya, jadi tidak hanya kamu yang mengerjakan, jadi berbagi tugas supaya nanti proyeknya juga lancar dikerjakan. Ya, Giri ya, semangat ya. Ya Bu, siap Ngumpulin Bu. bahan, Lili. Oke, semangat ya semuanya. Semangat Bu. Oke, Radia gimana Radia? Kalau sudah tidak ada masalah, kita kembali ke room utama ya. Kita akan presentasi. Tidak ada masalah, Ibu, karena saya sudah satu kelompok dengan Pak Giri dan Pak Li. Oke, baiklah. Semuanya kembali ke room utama ya. Nah, selamat datang di room utama. Nah, kita akan presentasi ya kali ini. Untuk yang pertama, saya akan minta kelompoknya Nani untuk presentasi hasil temuannya tadi, hasil merumuskannya. Ayah Nani, silakan. Ya, Bu Guru. Lili, bantu jawab, Lili. Saya beda kelompok ya. Ya, kalau begitu saya saja. Teman-teman, saya akan mempresentasikan kelompok 1. Soal nomor 1, jawabannya seorang anak yang iba terhadap ibunya, sehingga dia mau untuk mencuri. Yang kedua, jika sudah diberikan sesuatu, maka kita harus pandai bersyukur. Yang ketiga, itu jawaban nomor 1 ya, ada 3 poin. Yang ketiga, didiklah anak kita dengan baik, ajarkan kebaikan dan luruskan jika ia salah. Jawaban nomor 2 nanti kelompok lain ya Bu Guru. Tadi saya kerja sendiri, Lili tidak bantu Bu Guru. Wah, berarti kelompoknya ada yang tidak aktif ya. Nanti dikomunikasikan lagi ya dengan anggota kelompoknya supaya semuanya bisa terlibat aktif. Jadi nilainya bisa sama semua. Kalau ada yang tidak aktif nanti bisa merugikan kelompoknya sendiri. Ya, Nani ya? Oke, terima kasih banget jawabannya ini. Silakan kelompok lain ada yang mau menanggapi? Nanik tadi sudah menjawab yang nomor 1. Yuk, kelompok lain yang mau menanggapi ada yang tambahan mungkin? Atau ada yang mau jawab nomor 2? Oke, silakan Giri. Giri dulu ya, Joko. Soal nomor 2 itu nilai moral yang terkandung di dalam teks anekdot. Yang pertama, jangan mencuri apapun alasannya, karena mencuri itu tidak baik dilakukan. Yang kedua, jangan pernah memukul orang tuamu, apalagi ibu, karena ibu sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bagaimanapun ibu adalah tetap kita cintai. Ya, benar. Terima kasih Giri jawabannya. Nah, ini Joko mau nambahin lagi nih mungkin. Silakan Joko. Ya, Ibu. Untuk makna tersiratnya tadi kami dari kelompok 3. Yang pertama, anak kecil itu kita arahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi mencuri. Yang kedua, pesan moralnya Ibu, bahwasannya kita sebagai anak harus dididik oleh orang tua sejak kecil supaya tidak menyesal ketika nanti tua. Gitu Ibu. Oke, terima kasih. Ini tadi kelompoknya masing-masing sudah presentasi ya. Luar biasa sekali jawabannya. Sudah tepat
ya, saling melengkapi tadi jawabannya. Nah, nanti ini kalian rapikan lagi ya LKPD-nya, diketik yang rapi, nanti baru diunggah ke Google Classroom. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, anggota-anggota kelompoknya juga, ya. Kemudian saya ingatkan lagi, untuk proyeknya itu tadi juga harus kalian fokus ngerjainnya, ya, karena kan tadi diminta untuk menyusun teks anekdot, kemudian divideokan ya, didemonstrasikan. Jadi harus dipersiapkan bahan-bahannya, bagi tugas ya. Nanti jadwalnya itu diisi. Hari pertama misalnya Giri mau membuat teksnya dulu, hari kedua membuat videonya atau menyiapkan bahan dulu. Yang jelas di hari keempat saya akan melakukan monitoring ya. Jadi nanti monitoringnya secara daring juga. Saya akan meminta kalian mengirimkan progres kerjaan kalian lewat WA group. Bisa dipahami semuanya? Siap, bisa Bu. Bisa Ibu. Novia, Ibu. bisa dipahami Siap Bu. tugasnya? Intinya harus kerjasama ya Bisa, Bu. semuanya, jalin komunikasi yang baik. Nah, Bu terima Guru, kasih mau untuk... tanya. Ya, ada apa Nani? Silakan. Bu Guru, itu nanti videonya semua tampil ya Bu Guru atau perwakilan? Perwakilan boleh, makanya tadi saya minta itu bagi tugas. Jadi kan tidak mungkin tokohnya ada banyak nih. Tuh, ada 6 orang dalam kelompok, semuanya tampil kan tidak mungkin. Nanti siapa yang ngerekam? Nah, makanya harus berbagi tugas, ya. Nah, Bu Guru, sekarang Bu Guru. Bu, saya Bu. apa? Iya boleh. Kenapa? Ini Isti. untuk aplikasi yang digunakannya itu bebas Bu Guru atau bagaimana? Oh, itu tadi di LKPD saya sudah tuliskan ya, aplikasi yang digunakan adalah referensinya yang tadi di LKPD. Tapi kalau misalnya kalian punya aplikasi lain yang bisa kalian kuasai, disilakan. Ya, bebas, yang penting kualitasnya bagus gambarnya. Nah, tampilkan semenarik mungkin karena kriteria penilaiannya itu adalah videonya harus menarik. Ya, karena saya menyediakan reward loh untuk yang terbaik, kelompok terbaik. Jadi pastikan kalian. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Ada deh hadiahnya rahasia yang jelas nanti berupa benda untuk kelompok kalian, ya. Tampilkan yang terbaik. Dapat hadiah. Joko, kenapa Joko? Joko mau ngomong apa? Oh ini Ibu Guru, Ibu kan buat proyek kami buat video anekdot. Tadi siapa seperti Bu Isti tadi Bu, kami ini cari link untuk download aplikasinya itu susah. Bisa Ibu bantu nanti Ibu meng-drive Ibu sudah ada linknya biar kami download Bu aplikasinya. Boleh. Nanti itu linknya ada di Google Classroom, kalian bisa cek juga di sana. Jadi sudah ada diarahkan ya. Nanti Oke Bu. kalau tutorial untuk unggah ke YouTube-nya juga sudah ada. Nah, terima kasih untuk semua kelompok dan juga yang lainnya yang sudah berpartisipasi pada kegiatan presentasi, kemudian bekerja sama dalam merumuskan makna tersirat dan juga nilai moral. Yang pasti kerjasama itu penting ya, sekali lagi saya ingatkan. Nah, materi hari ini adalah mengenai anekdot. Siapa? Saya mau tunjuk Lili. Lili, coba tadi materi yang udah kita bahas apa aja? Materinya pengertian, tujuan, Wah, Lili lupa ya, berarti Lili ambil makan dia tadi Bu. Tadi ke belakang dulu Bu, saya kan udah izin tadi. Gitu. Jadi intinya hari ini kita udah belajar mengenai apa sih itu anekdot gitu ya, lalu bagaimana strukturnya gitu ya, apa saja ciri kebahasaannya. Yang jelas ini harus kalian simak lagi kembali di materi-materi yang sudah saya sajikan, di blog juga ada, di materi teks juga ada, linknya ada di Google Classroom, jadi nanti tinggal dibuka aja. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah tersedia di Google Classroom. Masih ada waktu 30 menit untuk mengerjakan ya, sebelum jam pelajaran bahasa Indonesia ini selesai. Jadi setelah tatap maya ini selesai, nanti saya tutup, kalian langsung ke Google Classroom mengerjakan soal evaluasi. Ya? Oke, bisa dipahami perintahnya? Iya Bu. Bisa Bu. Bisa Bu, bisa. Siap. Nah, karena saya ingatkan juga untuk pertemuan mendatang, ya, kita akan melihat hasil karya kalian. Proyek yang kalian buat itu kan dikumpulkan minggu depan nih. Kita akan langsung lihat nih hasilnya seperti apa. Ya, kita nonton-nonton bareng hasil proyeknya. Gitu ya.
Nah, sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tadi materi-materi yang sudah kita pelajari sama-sama, sudah bekerja sama dalam kelompok, itu bisa menjadi bekal untuk diri kita, bisa menambah ilmu baru bagi diri kita, dan kita bisa menerapkan ilmu ini dengan baik di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, tanpa banyak kata lagi, terakhir saya ingatkan ya, tetap menerapkan protokol kesehatan. Lagi masa pandemi, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, rajin berolahraga ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, boleh live ya, boleh live, silakan. Terima kasih Pak Rahmat. Oke Bu, terima kasih Bu Nurhayati yang sudah pre-teaching dengan materi pembelajaran anekdot. Baiklah, untuk observer Bu Nurhayati sudah bisa menanggapi. Berhubung observernya Bu Nurhayati saya, jadi saya akan memberikan saran. Baiklah. Mohon izin Bu ya. Monggo Pak. Ibu gurunya dalam membuka pelajarannya bagus. Saya salut tuh. Mengucapkan salam oke. Terus ibu gurunya tadi menanyakan kabar kepada peserta didik, berdoa, terus menanya siapa atau sudah ada yang mengabari siapa yang tidak hadir, sudah tahu ibunya, berarti ibu gurunya aktif tuh. Dan di selanjutnya Bu gurunya itu menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran. Terus di kegiatan inti Bu guru itu sangat bagus menjelaskannya ya, menerangkan dengan suara yang jelas. Terus tadi sudah menampilkan PowerPoint-nya ya, hasil karya Ibu Nurhayati. Terus ada siswa tadi yang menanggapi, ada yang tanya jawab, semuanya aktif. Dan sebelum di akhir kegiatan Bu Nurhayati menjelaskan tentang pembuatan proyek, bagaimana caranya, jadwalnya kapan, ini dibuat apa. Nah, itu bagus. Saya suka, Bu. Terus di penutup Bu gurunya menyimpulkan atau memberikan refleksi dan memberikan soal kepada peserta didik agar mengerjakan. Nah, terus ada masukan, ya ada yang saya garis bawain. Tadi Bu, pada saat menampilkan video tidak terdengar suaranya, gitu. Mungkin saya pun nanti seperti itu, saya kurang mengerti, gitu. Bagaimana menampilkan video itu supaya suaranya keluar. Mungkin pun teman-teman nanti seperti itu juga. Gitu. Itu saja dari saya. Iya. Ya, mohon maaf Bu apabila ada kata-kata yang salah. Silakan selanjutnya observer. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, selanjutnya observer kedua Bu Nurhayati, Bu Naimah. Baik, Bu Nurhayati, bagus sekali. Sukses untuk Bu Nurhayati. Buat Ibu juga. Apa namanya? Pendahuluan. Absen sudah ada, berdoa, menyanyi, terus mereview pelajaran sebelumnya. Sudah ada semuanya, menyampaikan materi, menggali potensi siswa, sudah terlihat di situ, menyampaikan tujuan pembelajaran, siswanya juga sudah diajak aktif bertanya, terus di tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan. Nah, di kegiatan inti keren kali Bu Nurhayati, suaranya jelas, menyampaikannya, poin-poinnya bagus. Selanjutnya di kelompok juga sudah bagus. Nah, di bagian penutup itu
menyimpulkan. Ada reward juga, keren. Terus evaluasi dan juga menyampaikan pembelajaran yang akan datang sudah ada. Terus tetap memberikan kepada siswa mematuhi protokol kesehatan. Nah, keren. Mantap Bu Nurhayati, itu saja. Terima kasih Bu Naimah, makasih teman-teman semua, Pak Endra. Terima kasih Bu Naimah. Teman-teman, mari kita berikan plus untuk Bu Nurhayati. Mantap Bu.